Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal Islam dinan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi amarna bil istiqamah wal ikhlas wa ja'ala dzalika sababan lil fawzi bil jannah wan najati minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi al-mudabbah al-mudabbah awalan bitaqwallahi fattaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri khususnya, dan juga berwasiat kepada seluruh jamaah sholat Jumat. Adapun tema yang akan kita bahas pada hari ini adalah istiqomah dan keikhlasan, dua sisi yang tak terpisahkan. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Al-ayat Al-Ahqaf ayat 13. Yang artinya adalah sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan Allah, dalil tersebut adalah menjelaskan kepada kita, memerintahkan kepada kita agar istiqomah. Kalau kita menjalankan atau ketika kita menjalankan istiqomah, maka janganlah ada ketakutan pada diri kita. Sesungguhnya fala khaufun 'alaihim, jangan ada ketakutan dan jangan kalian adalah orang-orang yang bersedih. Ini adalah perintah yang harus kita aplikasikan di dalam keseharian kita, terutama adalah di dalam beribadah kepada Allah, baik secara mahdhah maupun ghairu mahdhah. Istiqomah adalah konsisten dalam iman, ibadah, dan akhlak. Hubungan istiqomah dengan keimanan, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran bahwasannya iman adalah yazid wa yanqus. Iman ini adalah bisa bertambah dan bisa berkurang. Maka keberadaan perintah istiqomah ini bisa kita aplikasikan pada keimanan kita, yakni selalu menjaga keimanan kita. Bagaimana keimanan ini agar bisa meningkat dan tidak menurun. Para jamaah, iman di dalam teori atau di dalam pengertiannya adalah al-iman antuk minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Adalah iman yang masyhur yang ada di dalam syariat Islam. Iman ini ada 6. Maka iman kepada Allah kita upayakan untuk secara istiqomah dijaga dengan selalu menjalankan perintah Allah, malaikatnya, antuk minu billah wa malaikatihi wa kutubihi, kitab-kitab Allah yang kita terutama adalah Al-Qur'anul Karim.
wa rusulihi dan rasul-rasulnya Nabi Muhammad sebagai penyampai wahyu, atau di dalam ajaran Nabi Muhammad yakni ada al-hadis, maka kita berdalam di dalam hadis-hadis itu dan seterusnya. Bapak-bapak jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, yang kedua adalah istiqomah di dalam beribadah. Kalau di dalam iman adalah minimal ada 6 hal tersebut, maka di dalam ibadah ini ada ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang hablum minallah, yang hubungannya adalah diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni di dalam ritual atau di dalam aktivitas beribadah seperti sholat. Kewajiban sholat adalah kewajiban kita, tanggung jawab kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya sholat adalah zakat. Zakat adalah sama seperti sholat, yakni kewajiban hamba seorang muslim mukallaf yang dia adalah mempunyai atau ditaklif, dibebani untuk diwajibkan menjalankan zakat, maka adalah kewajiban orang muslim menjalankan zakat dan kepada Allah Subhanahu wa taala tanggung jawab tersebut. Banyak sekali contoh di dalam ibadah mahdhah yang perlu kita istiqomahkan. Tahun ini alhamdulillah apabila sudah melaksanakan sholat 5 waktu secara istiqomah, maka harus kita jaga keberlangsungan sholat fardu tersebut sampai semoga akhir hayat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang selanjutnya adalah istiqomah di dalam ibadah ghairu mahdhah, yakni hablum minan nas. Jadi ibadah yang hubungannya dengan sesama manusia, hubungannya al-muslim akhul muslim la yaslimuhu wa la yadlimuhu, yang berarti adalah orang muslim satu dengan orang muslim yang lain adalah bersaudara. Maka janganlah saling menyakiti, jangan saling bermusuhan dan sebagainya. Dijelaskan di dalam riwayat yang lain atau yang masyhur adalah seorang muslim dengan muslim lain ini tidak boleh sampai ada konflik. Bahkan di dalam riwayat yang lain dikatakan jangan sampai antar muslim ini tidak menyapa sampai 3 hari. Maka hukumnya ketika hal itu dilakukan, maka ada yang mengatakan kafir, ya, atau kafir tapi yang ringan, bapak-bapak sekalian. Maka mari kita al-muslim akhul muslim la yaslimuhu wa la yadlimuhu ini kita lakukan istiqomah, selalu baik kepada tetangga, selalu baik kepada teman sejawat dan lain sebagainya. Di dalam Al-Quran dikatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Ini adalah menginstruksikan atau memerintahkan kepada kita sebagai manusia untuk selalu bersatu, tidak bercerai-berai. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, yang ketiga adalah akhlak. Istiqomah di dalam akhlak ini harus kita lakukan sebagaimana Allah telah atau Rasulullah SAW di dalam makolahnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguh diriku diturunkan di bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Adalah hadis atau makalah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW betapa pentingnya akhlak, sampai-sampai Rasulullah diturunkan di bumi ini untuk memperbaiki akhlak, di mana zaman dahulu kala, zaman jahiliyah, banyak pembunuhan terhadap anak perempuan dan sebagainya. Maka akhlak-akhlak yang tidak sesuai dengan kemanusiaan utamanya, mari kita junjung tinggi untuk
tidak melakukan akhlak-akhlak jahiliyah. Kepentingan kita di dalam giroh kita, semangat kita di dalam membangun kemanusiaan ini, mari kita tingkatkan bersama. Itu hal itu semua di dalam iman, menjalankan iman, menjalankan ibadah yang mahdoh maupun ghairu mahdoh, dan di dalam menjalankan akhlak, marilah kita laksanakan dengan secara ikhlas. Ikhlas artinya adalah tidak mengharapkan sesuatu atau menjalankan hal itu semua di ajalillahi, di mardhatillahi, hanya untuk mengharap atau mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, atau hanya untuk tulus mengerjakan ibadah semua itu tanpa ada pamrih, tanpa ada keinginan yang duniawiya, namun adalah limardhatillahi ibtigha'i wajhillahi, hanya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh diantaranya di dalam istiqomah dan keikhlasan itu, ini adalah keniscayaan yang tidak bisa terpisahkan. Seperti halnya adalah sholat 5 waktu harus dijalankan secara istiqomah. Kemudian adalah sedekah, sebagaimana di dalam sebuah makalah, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Bahwasanya sedekah adalah dapat menolak bala atau bahaya atau musibah seperti itu. Ada kemudian adalah selanjutnya adalah tradisi sholawatan di Jawa. Misalkan adalah banyak tradisi-tradisi Jawa yang intinya adalah dia menjaga tentang keistiqomahan, menjaga tradisi. Misalkan adalah ikhlas menjadikan ibadah, tradisi sholawatan di Jawa. Misalkan, nah, ini adalah mari tradisi-tradisi yang menjaga ibadah, tradisi istiqomah menjaga tradisi ini, ikhlas menjadikan ibadah ini kita lakukan secara istiqomah. Dan seperti halnya seseorang yang menjalankan kewajiban sendiri, ini adalah berat. Namun ketika hal itu, kewajiban itu dilaksanakan secara bersama, insya Allah itu akan menjadi ringan. Bahkan di dalam sholat berjamaah ini disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajat. Bapak sholat jamaah, sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hal itulah yang perlu kita evaluasi, terutama pada diri saya sendiri dan juga kepada para jamaah sholat Jumat, untuk selalu meningkatkan ketakwaan, yakni dengan menjalankan atau istiqomah, keistiqomahan amaliyah, baik keimanan, ibadah mahdoh, wiru mahdoh, kemudian adalah di dalam akhlak, dan kesemuanya itu dilakukan secara ikhlas tanpa pamrih dan ibtigha'u wajhi amrillahi. Allahumma ja'alna minal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu wa la taj'alna minal ghafilin. Wafiqna lil ikhlasi fil qawli wal amal, innaka ala kulli syai'in qadir. Wallahu ta'ala fi kitabil karim, wal asri innal insana lafi khusr, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Astaghfiru rabbakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamda syakirin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah.
Usikum wa nafsil muqassara awalan bitaqwallah fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam di Indonesia kita menghadapi tantangan besar, yakni menjaga persatuan umat, menghadapi arus globalisasi yang sampai saat ini luar biasa perkembangannya. Terjadi konflik terutama antara agama dan lain sebagainya, terutama yang ada saudara-saudara kita di Timur Tengah, di Palestina dan lain sebagainya. Mari kita jalin persatuan umat Islam khususnya di daerah kita masing-masing. Misalkan tradisi keagamaan seperti sholawatan, pengajian, dan kegiatan sosial masjid adalah wujud nyata istiqomah dan ikhlas. Mari kita rawat tradisi ini dengan niat tulus agar menjadi benteng moral bagi generasi muda dan penguat ukhuwah Islamiyah. Tentunya mungkin dengan kita menjaga ukhuwah Islamiyah dan hal yang tadi yang kita lakukan, istiqomah dan ikhlas melakukan hal tersebut, kita belum bisa panen atau belum bisa menuai apa yang kita tanam hari ini. Namun insya Allah generasi kita nantinya kalau kita konsisten istiqomah di dalam menjalankan semua itu, insya Allah anak cucu kita akan merasakannya betapa negara kita atau lingkungan kita menjadi baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Jadi menjadi suatu lingkungan yang sejahtera, suatu suatu lingkungan yang diidam-idamkan oleh anak tutur kita. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka mujibud da'wat. Allahumma aslih lana dinina alladhi huwa ismatu amrina waslih lana dunyana allati fiha ma'ashina waslih lana akhiratana allati ilaiha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ja'alna min ibadikal mukhlisin wasabbitna ala tariqil istiqamah hatta tilqaka ya rabbal alamin. Allahumma ansur Islam wal muslimin wa izal muslimin fi kulli makan wajma' kalimatum haq alal haq ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi amwalina wa auladana wa a'maruna waghfir lana wa liwalidayna wa li jami'i man lahu haqqun alaina min masyariqil ardi maghribiha barya wa bahriha. Allahumma ihfad biladana Indonesia wa sairi biladil muslimina minal fitani ma dhahara minha wa ma batan wa wafiq qadatana lima fihi khairal biladi wal ibad innaka mujibud da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalam.